Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, barudak kumaha damang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, lokal B, ekonomi pembangunan. Di sini akan menjelaskan tentang alur evolusi kelembagaan Bank Indonesia. Dan dimana sebelum masuk ke dalam materi, ada baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Kita langsung saja masuk ke dalam materi. Semakin berkembangnya perekonomian, penawaran akan uang menjadi elemen yang sangat penting dan dapat berdampak pada multiplier melalui operasi simpan pinjam dalam suatu sistem perbankan. Sampai akhirnya tiba pada suatu saat di mana perkembangan tersebut telah memunculkan suatu keadaan ketidakstabilan antara penawaran akan uang dengan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pada saat tingkat produksi barang dan jasa lebih rendah daripada tingkat kenaikan penawaran akan uang, hampir selalu dapat dipastikan akan terjadi kenaikan harga sehingga terjadi inflasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa bila terjadi kenaikan pendapatan sehingga menambah jumlah uang yang dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut akan cenderung membelanjakan uangnya lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Dilihat dari sejarah berdirinya, keberadaan bank sentral diawali dengan berdirinya Swedish Riksbank yang beroperasi pada tahun 1668 dan diikuti dengan berdirinya The Bank of England pada tahun 1694 dan pada tahun 1913 baru terdapat 21 bank sentral. Namun meningkat pesat setelah Perang Dunia Kedua akibat adanya dekolonisasi. Jumlah ini meningkat lagi pada awal 1990-an dengan runtuhnya Uni Soviet dan munculnya negara-negara baru bekas Republik-Republik Soviet. Sehingga pada tahun 1998 terdapat 173 bank sentral. Dengan demikian, bank sentral dibentuk tidak dalam kerangka mencari keuntungan seperti bank-bank komersial, tetapi bank sentral dibentuk untuk mencapai suatu tujuan sosial ekonomi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas harga dan perkembangan ekonomi. Di samping itu, bank sentral dibentuk juga untuk menjaga dan mengarahkan agar aktivitas lembaga-lembaga perbankan dapat berjalan secara lancar, sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi. Baiklah, selanjutnya, berkembangnya investasi tersebut akan membuka lapangan kerja, meningkatkan produksi dan pendapatan, dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, bila jumlah uang beredar tidak dikendalikan secara benar, maka akan terjadi inflasi yang akan menghambat peningkatan pendapatan real masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk itulah diperlukan suatu lembaga bank sentral yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, terutama untuk mengatur dan mengawasi aktivitas yang terkait dengan peredaran uang, kredit, dan perbankan. Sebagaimana negara sedang berkembang lainnya, peran dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia mengalami evolusi, dari yang sebelumnya hanya sebagai bank sirkulasi hingga menjadi agen pembangunan. Dan terakhir sejak tahun 1999, Bank Indonesia menjadi independen dan memiliki tugas mencapai sasaran tunggal, yaitu stabilitas nilai rupiah. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki bank sentral seperti yang ada pada saat ini. Pada periode tersebut, tugas bank sentral hanya sebatas sebagai bank sirkulasi. Yang dimana pemerintah Indonesia dengan terpaksa tetap menerima The Javits Bank sebagai bank sentral. Pada saat tersebut, The Javits Bank masih tetap melakukan kegiatan komersial. Dalam perkembangannya, pada tanggal 6 Desember 1951, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nasionalis tentang The Javits Bank. Selanjutnya, pada 1 Juli 1953, dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang dimana undang-undang ini sebagai pengganti Javits Bank Kuwait tahun 1922. Dan mulai saat itu lahirlah satu bank sentral di Indonesia yang sampai saat ini disebut dengan Bank Indonesia.
tugas-tugas pokok yang diemban Bank Indonesia sebagai otoritas moneter pada periode tersebut, khususnya untuk memelihara kestabilan nilai rupiah, berkontradiksi dengan tugas lain Bank Indonesia, yaitu tugas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya, sering pula diikuti oleh peningkatan harga-harga atau inflasi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh menguatnya permintaan di dalam negeri sehubungan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Inflasi yang tinggi, berkelanjutan dan tidak terkendali pada gilirannya akan mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Audio Jungle. Audio Jungle. Demikianlah pemaparan materi yang kami sampaikan. Audio Jungle. Jika ada kekurangan dalam materi dan pemaparan yang kami jelaskan tadi, kami mohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Audio Jungle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.